kita siapkan hati kita akan masuk dalam ibadah renungan di pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian. Kami persilahkan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bu Murti atas pujiannya. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang di kerajaan surga. Puji dan syukur kami ucapkan atas berkat. Pagi ini kami datang lagi menaikkan doa dengan
kerendahan hati, dan dengan keterbatasan diri dan kekuatan kami tahu bahwa setiap hari baru adalah bukti kasih-Mu atas diri kami. Bimbinglah agar kami bisa memperbaiki sikap dan perbuatan kami. Dampingilah kami Bapa di dalam membaca dan mendengar firman-Mu di pagi hari, agar apa yang kami lakukan dan apa yang kami wartakan adalah kebenaran yang semuanya bersumber daripada firman. Bapa dalam surga, biarlah ibadah kami di pagi hari bisa menjadi berkat bagi kami di Jum dan saudara-saudari kami yang berada di channel-channel YouTube. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pengantara, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku yang kasih dalam Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca kitab Wahyu pasal yang ke-14. Pembacaan akan dimulai Pak Aras dan dilanjutkan Bu Ana. Kami persilakan. Silakan Bu Ana. Iya. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai dengan 5. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. 6-20. Pemberitahuan tentang penghakiman. 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya.
Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Tuhan di bumi 14. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu, dan tuailah, mereka sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuai di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bang Aras. Terima kasih Bu Ana atas bacaan semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudariku, kita akan mendengar renungan di pagi hari ini dari kitab Wahyu pasal yang ke-14 oleh Pak Pendeta Daniel. Kami persilakan. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Saya sungguh percaya bahwa Bapak Ibu pada hari ini ada di dalam lindungan dan pemberkatan Tuhan, sehingga sehat, sejahtera, dan bahagia. Terima kasih atas hamba-hambanya yang sudah memulai dan sudah membacakan dari Wahyu pasal 14. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca kitab Wahyu pasal 14 dan pasal 15, maka sebagian besar dari isinya itu berbicara tentang hal-hal yang akan terjadi pada hari-hari terakhir dari masa tribulasi. Ya, di hal-hal yang akan terjadi di bagian-bagian penutup dari kesusahan besar itu. Tetap ini ditaruh di awal atau dinyatakan sebelum peristiwa-peristiwa itu terjadi, karena tentu ada
maksud-maksud Tuhan, karena kita lihat di situ bahwa supaya ketekunan orang-orang beriman. Nah, jadi dengan memperlihatkan malapetaka dahsyat yang akan terjadi di akhir dari masa tribulasi itu, maka itu akan menjadi satu pembanding, ya, suatu pembanding dengan kesusahan-kesusahan yang sedang dialami oleh orang-orang kudus pada masa itu. Nah, sehingga dengan demikian maka mereka akan kuat, ya, mereka akan tabah, mereka akan setia kepada Tuhan. Nah, ini juga maksud bagi kita yang hidup pada zaman anugerah ini, dengan diberitahukannya malapetaka yang maha dahsyat, seperti yang sudah kita baca mulai dari pasal 6 itu, maka kita bisa mengkomparasikan hal-hal yang terjadi pada masa tribulasi dengan apa yang kita alami di dalam kehidupan kita sekarang ini, sehingga dengan demikian kita dapat berkesimpulan bahwa sesungguhnya penderitaan yang kualami sekarang ini tidak seujung kuku dengan penderitaan yang dialami oleh manusia dan khususnya orang-orang kudus Tuhan pada masa tribulasi. Nah, karena itu maka bodohlah orang-orang Kristen sama sekarang itu kalau bersungut-sungut terus kepada Tuhan, nuntut Tuhan terus-menerus, dan lebih bodoh lagi kalau karena masalah kecil mereka meninggalkan Tuhan. Nah, jadi saudara, itu maksud dari diberitahukannya peristiwa-peristiwa yang baru akan terjadi di belakang dari masa tribulasi. Bahkan kalau kita baca nanti dari pasal 14 atau 15 ini sudah diberitahukan tentang penghukuman kekal atau neraka itu. Nah, jadi bukan hanya di akhir dari masa tribulasi, tetapi sesudah kerajaan 1000 tahun ada masa kekal yang berlaku dengan dua situasi, yaitu kerajaan sorga yang penuh dengan damai dan sejahtera, hidup sama dengan Yesus selama-lamanya, dan suasana neraka yang penuh dengan penderitaan, ratap tangis, kerta gigi, selama-lamanya. Orang-orang berdosa dengan iblis akan ada di tempat itu selama-lamanya. Nah, pasal 14 ayat 1 berkata, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Bukit Sion itu adalah tempat kenaikan Tuhan Yesus. Bukit Sion adalah tempat berdirinya Bait Allah yang selalu dirindukan oleh Daud selama masa hidupnya. Jadi Bukit Sion adalah tempat di mana Allah hadir untuk memberkati dan menyatakan perlindungannya kepada umatnya. Nah, di Bukit Sion ini juga kita melihat bahwa Yesus hadir, ya, di dalam bait kudus yang di dalam Wahyu pasal 11 itu, yang diukur oleh Yohanes dengan sebatang tongkat bulu itu, yang dikatakan bahwa itu adalah tempat di mana orang-orang yang ada di dalamnya dilindungi, ya, sementara yang di luar pelataran bait Allah itu telah diserahkan kepada bangsa-bangsa selama 42 bulan lamanya. Nah, berarti di sini saudara-saudara bahwa umat Tuhan yang ada di tengah-tengah kesusahan pada waktu itu, ternyata mereka disertai oleh Tuhan. Karena Allah sendiri hadir di tengah-tengah mereka. Yesus, anak domba Allah sendiri, hadir di tengah-tengah mereka. Nah, lalu dikatakan bahwa orang-orang yang tertulis namanya, di dahi mereka tertulis nama anak domba dan nama Bapanya. Itu dapat kita lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang
ke-12 ya, bagaimana Tuhan menjanjikan itu kepada mereka, jemaat-jemaat ya. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Nah, jadi ini adalah orang-orang yang menang, yang selama masa tribulasi itu mengalami aniaya, siksaan, penderitaan yang disebabkan oleh antikris, tetapi mereka ini tekun, percaya, setia, mempercayakan hidup mereka seutuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan juga melindungi mereka. Maka pada akhirnya kita dipertontonkan di dalam pasal 14 ayat 1 ini, bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah mereka. Nah, jadi saudara, ini menjadi satu penghiburan bahwa dalam situasi yang macam apapun, kita, saudara dan saya, tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa ditinggalkan, asalkan saudara tetap di dalam keadaan beriman dan percaya dengan sungguh kepada Tuhan, maka sesungguhnya Yesus ada, Yesus beserta dengan saudara, Dia akan melindungi dan menggembalakan saudara dengan kasih setianya. Ya. Nah, dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain kecapi yang memetik kecapinya. Nah, ini sorga bergegap gempita, penuh dengan sorak-sorai, penuh dengan kemuliaan Allah ya. Ya. Dan tidak ada satu suara yang bisa dibandingkan, yang persis sama dengan apa yang ada di bumi, sehingga hanya diberikan satu perbandingan-perbandingan, bagaikan desau air bah, bagaikan deru guru, bagaikan permainan kecapi yang diketik oleh pemain-pemainnya. Suatu suara yang begitu menggelegar. Nah, itu adalah nyanyian dari orang-orang yang ada di hadapan Tuhan. Mereka menyanyikan satu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Jadi ini nyanyian kemenangan, nyanyian syukur, nyanyian sukacita dari orang-orang yang sudah melewati perjalanan kehidupan di dunia mengiring Yesus penuh dengan penderitaan, tetapi pada akhirnya mereka merasakan pembalasan Tuhan yang luar biasa, menyenangkan, menyukakan itu. Dan karena itu dikatakan di sini mereka menyanyi dengan sukacita, menyanyi dengan suara yang nyaring, bagaikan desau air bah, bagaikan deru guru yang maha dahsyat itu. Nah, jadi itu suasana akhir dari masa tribulasi, diwarnai dengan nyanyian kemenangan, nyanyian sukacita oleh orang-orang yang lolos, yang menang dari pencobaan yang maha dahsyat itu. Nah, siapakah mereka itu? Nah, di sini ada kualifikasinya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Artinya orang-orang yang menjaga kesucian hidup dengan tidak membiarkan hawa nafsu cabul itu menguasai apalagi mengendalikan mereka. Ini berarti orang-orang yang mampu untuk menahan hawa nafsu. Ya, menahan hawa nafsu, gejolak kedagingan di dalam dirinya itu mereka lawan. Saudara, ini
bukan hanya berlaku pada masa tribulasi, tetapi ini berlaku sekarang. Bahwa ada begitu banyak orang yang jatuh oleh karena mereka tidak sanggup untuk melawan, mengalahkan, dan mengendalikan nafsu kedagingan di dalam dirinya. Dan karena itu dosa percabulan itu, walaupun mereka tahu itu dosa keji, tetapi mereka tidak sanggup untuk meloloskan dan melepaskan diri karena itu memang sesuatu yang dibutuhkan kekuatan yang luar biasa pula untuk mengalahkannya. Nah, jadi itu sebabnya bagi kita yang hidup sekarang ini, itu Paulus mengatakan, berilah dirimu dipimpin oleh Roh, karena kalau kamu hidup oleh Roh, maka kamu akan sanggup untuk mematikan keinginan-keinginan daging di dalam dirimu. Nah, orang-orang yang ada pada masa tribulasi itu, ini juga menjadi kualifikasi ya untuk mereka dapat berdiri di hadapan Tuhan dengan sukacita, karena selama mereka hidup di dalam masa itu, mereka tidak membiarkan hawa nafsu itu menguasai dan mengendalikan mereka. Ya, mereka adalah orang-orang yang murni sama seperti perawan. Ini kesucian hidup mereka itu dipelihara secara sungguh-sungguh. Mereka tidak mau mencemarkan dirinya dengan perbuatan-perbuatan dosa, baik dengan kata-kata, dengan pikiran, dengan perbuatan. Nah, karena itu di sini dikatakan bahwa mereka adalah suci bagaikan seorang perawan. Dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja anak domba itu pergi. Artinya apa di sini? Kesetiaan. Ya. Ada godaan, ada tantangan, tetapi mereka tidak peduli dengan tantangan itu. Mereka tidak menoleh ke belakang. Mengikuti Yesus juga ada salib, perlu penyangkalan diri, tetapi mereka mau bayar harga itu demi iman dan demi anak domba yang mereka percayai dan ikut itu. Nah, jadi ini adalah orang-orang yang telah menunjukkan loyalitas di dalam beriman dan berkeyakinan kepada Yesus, dan karena itu kemudian mereka berdiri di hadapan takhta anak domba, takhta yang di atasnya yang maha suci itu berdiri, dan kemudian mereka dapat menyanyikan nyanyian yang tidak ada seorang pun yang tahu kecuali 144.000 itu. Ya, ini satu paduan suara yang teramat agung ini, 144.000. Mereka adalah orang-orang yang di dalam mulut mereka tidak ada dusta, tidak terdapat dusta. Jadi bukan hanya hidup mereka yang dijaga, tetapi orang yang sanggup untuk mengendalikan kata-kata. Di dalam banyak kesempatan kita sudah berbicara tentang bagaimana supaya hidup kita diberkati Tuhan dengan segala kebaikan-kebaikan. Maka yang pertama salah satunya adalah jagalah mulutmu dari ucapan-ucapan yang menipu. Jagalah lidahmu dari kata-kata yang dolak-dalik itu. Kata-kata yang jahat. Dan di dalam Yakobus dikatakan bahwa barang siapa yang mengendalikan dirinya. Kita berdosa di dalam banyak hal. Tetapi barang siapa yang dapat mengendalikan dirinya, maka dia adalah orang yang sempurna. Itu kita temukan satu orang di dalam Alkitab yang bernama Ayub. Ketika dia telah berada di satu titik nadir kehidupannya, baik secara ekonomi, secara kesehatan, secara keluarga rumah tangga, karena tidak ada lagi orang yang mau peduli. Bahkan dikatakan istrinya berkata kepadanya, "Hai Ayub, apakah engkau masih mau setia kepada Allahmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Ya, itu kata istrinya kepada Ayub. Tetapi Ayub berkata, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Masa akan kita mau menerima yang baik dari Tuhan dan
menolak yang buruk. Lalu ada keterangan di frasa terakhir dari kalimat itu dikatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Ya, ini adalah dosa yang paling gampang, saudara. Ya, dosa yang paling gampang karena orang paling gampang untuk mengucapkan kata-kata jahat, paling gampang untuk mengucapkan kata-kata dusta, berbohong dan menipu, dan orang-orang yang layak untuk berdiri di hadapan Tuhan mempersembahkan puji-pujian itu adalah orang-orang yang sanggup untuk menjaga mulutnya dari kejahatan dan ucapan-ucapan yang menipu. Siapakah mereka yang berdiri di hadapan Tuhan dengan pujian yang luar biasa itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak bercelah. Ini dalam penampakan luar itu dinilai orang, dilihat orang kesalehan hidup. Jadi mereka-mereka ini suci di dalam hati, suci di dalam pikiran, suci di dalam perkataan, dan suci di dalam perbuatan. Kesalehan ibadah mereka itu sempurna, dan karena itu mereka adalah orang-orang yang dilayakkan untuk berdiri memuji dan menyembah Tuhan. Ya, jadi itu suasana sorga yang terjadi atau diperlihatkan di akhir dari masa tribulasi. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Nah, makanya saya dalam doktrin eskatologi saya sudah ajarkan, ya, bahwa pada masa tribulasi itu penginjilan itu masif. Dilakukan oleh 144.000 dari bangsa Israel yang dimateraikan. Lalu kemudian ada dua saksi yang diutus Tuhan secara khusus, yaitu Elia dan Henok. Mereka melayani selama 42 bulan lamanya, paruh yang kedua dari masa tribulasi itu, dan melalui pelayanan dua saksi ini begitu banyak orang yang kemudian percaya, berpaling kepada Yesus Kristus. Dan sekarang kelompok ketiga yang melakukan pelayanan penginjilan di masa tribulasi itu adalah malaikat-malaikat Tuhan itu sendiri yang langsung mengumandangkan dari tengah-tengah langit kepada segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Ya. Apa yang mereka katakan? Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut, dan semua mata air. Nah, jadi ini contoh penginjilan yang sangat simple, sederhana, saudara-saudara, tetapi memiliki satu kebenaran yang sangat-sangat hakiki. Kadang-kadang orang sekarang ini katanya misi, hanya penginjilan gitu ya, tetapi pergi untuk memperkenalkan, meninggikan dirinya sendiri. Pergi untuk memperkenalkan dan memperluas kerajaannya sendiri. Karena itu merek gerejanya menjadi pokok berita, merek gerejanya ditonjol-tonjolkan, pengalaman hidupnya ditonjol-tonjolkan. Tetapi di dalam hal ini, malaikat itu berseru, takutlah dan muliakanlah Dia yang adalah hakim di atas segala hakim itu. Sembahlah Dia, satu-satunya Allah yang telah menciptakan langit bumi dan segala isinya. Ya, jadi ini merujuk kepada
Dia yang duduk di atas takhta yang maha kudus, yang daripada takhta itu menyala api, ya, keluar guru, keluar kilat petir itu dia yang harus disembah. Dan yang kedua adalah anak domba Allah yang telah mati disembelih tetapi kemudian bangkit kembali, karena dia membuktikan dia Allah yang maha kuasa, dia pencipta alam semesta, dan karena itu sembahlah dia, baik Bapa maupun anak, ya, secara implisit di dalam Wahyu itu ya Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah yang juga wajib untuk disembah oleh semua orang yang diam di bumi, khususnya yang ada pada masa tribulasi itu. Nah, jadi saudara, Tuhan tidak kekurangan cara, ya, Tuhan tidak kekurangan cara, Tuhan tidak kekurangan orang. Jadi kalau saudara ngambek, merajuk, tidak mau melayani Tuhan, yang rugi bukan Tuhan, yang rugi itu saudara. Tetapi kalau saudara dipakai Tuhan, dilibatkan Tuhan di dalam pelayanan penginjilan, pemberitaan berita kesukaan kepada segala bangsa, itu bukan karena hebatnya saudara. Itu adalah kemurahan Allah yang wajib saudara syukuri. Dan semakin tinggi saudara diangkat Tuhan di dalam pelayanan, harusnya hati saudara dan saya itu semakin merendah. Karena kita semakin dipakai Tuhan, kita akan semakin sadar bahwa kalau aku dipakai itu bukan karena hebat dan kuatku, tetapi oleh karena kepercayaan Tuhan semata-mata. Ya, jadi Tuhan tidak tergantung kepada saudara, tetapi dia telah mempercayakan saudara untuk pemberitaan Injil. Karena itu lakukan tugas pemberitaan Injil itu dengan takut dan gentar kepada Tuhan dan pengabdian diri yang tulus ikhlas. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Nah, Babel di dalam Alkitab itu adalah kota historis, kerajaan historis. Dan terbukti di dalam sejarah bahwa Babel ini adalah tempat perlawanan. Ya, orang-orang di kota Babel adalah orang-orang yang menentang Tuhan. Mungkin yang pertama itu adalah Nimrod. Kemudian raja-raja Babel seperti Nebukadnezar. Jadi akhirnya kota Babel ini menjadi satu label. Pemberontak-pemberontak, penentang-penentang Tuhan. Dan kita baca juga nanti di pasal 17-18. Bagaimana Babel itu akan disematkan kepada kota baru yang akan muncul sebagai pusat pemerintahan antikris. Dan ini Babel di sini itu adalah ungkapan dari kenajisan, ungkapan dari kejahatan, ungkapan dari kekerasan hati, ungkapan dari pemberontakan manusia kepada Tuhan. Dan semua orang yang diam di muka bumi yang mengikuti atau yang terlibat di dalam dosa Babel itu akan mengalami kehancuran. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini peringatan bahwa betapa pentingnya setiap orang Kristen itu untuk menjaga kehidupan yang layak, yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi ini hanya seruan ya, seruan sudah rubuh Babel itu ya di dalam ayat ya pasal yang ke-17 18. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring,
jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Artinya apa? Orang-orang yang tetap berkeras hati pada masa tribulasi dan kemudian lebih menunjukkan loyalitasnya kepada antikris, musuhnya Tuhan itu, maka kepada mereka itu akan dicurahkan murka Allah. Nah, murka yang murni, murka yang tanpa campuran, ini artinya suatu kemarahan yang di dalamnya sama sekali tidak ada lagi belas kasihan. Pokoknya marah habis. Tidak ada maksud-maksud baik lagi di dalamnya. Seperti yang kita baca di dalam Alkitab, bahwa barang siapa yang kutegur, dia kukasihi. Jadi sekarang ini teguran Tuhan itu merupakan suatu implementasi kasih Allah, bukti kasih Allah kepada saudara dan saya. Tetapi pada waktu itu, akhir dari masa tribulasi, ketika Tuhan menghukum penyembah-penyembah antikris itu, maka murkanya itu tidak ada lagi rencana-rencana indah, tidak ada lagi belas kasih, tetapi akan dicurahkan murni sebagai kemarahan dari Dia yang Maha Kuasa itu. Nah, itu yang dimaksud dengan tiada campuran atau tanpa campuran. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba Allah. Ya, coba saudara baca ayat-ayat ini pertama secara historis, ya. Ini penafsiran historis, nanti saya akan singgung itu banyak kali lagi. Dan coba saudara ketika membaca kitab Wahyu ini dengan meresapi situasinya. Saya yakin saudara akan merasakan satu getaran di dalam jiwa saudara oleh karena betapa dahsyat mengerikannya peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Ya, jadi ada benarnya kalau ada yang mengatakan bahwa dia takut membaca kitab Wahyu oleh karena situasinya memang dahsyat. Tetapi kita bersyukur bahwa situasi-situasi ini tidak akan menimpa orang-orang kudus, orang-orang yang setia kepada Yesus, apalagi bagi kita gereja sekarang ini. Tetapi apa yang ditulis dalam kitab Wahyu, sesuatu yang wajib untuk diketahui oleh orang-orang percaya sepanjang segala zaman. Perjanjian lama juga sudah diberitahukan oleh nabi-nabi kepada mereka. Ini yang akan terjadi pada masa akhir zaman. Perjanjian baru, ya, mulai dari Matius, itu juga sudah tidak kurang-kurang memberitahukan kepada kita hal-hal apa yang harus kita antisipasi di depan. Dan kemudian Yohanes dengan kitab Wahyunya ini menggelar kepada kita satu pemandangan yang sungguh-sungguh sangat mengerikan. Itu untuk apa? Supaya saudara jangan bermain-main dengan Tuhan, tetapi setialah walaupun saudara harus mengalami banyak penderitaan di dalam hidup ini. Ya, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patung itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Nah, ini ayat 11 ini berbicara lompatan waktunya lagi jauh ke depan melintasi pemerintahan mesianik, karena ini sudah berbicara tentang neraka, ya, penghukuman yang kekal selama-lamanya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita membaca Alkitab itu, kita harus betul-betul mengidentifikasi secara baik sehingga kita bisa menempatkan setiap bagian itu pada periode waktunya. Ini yang di dalam ilmu tafsir disebut sebagai tafsirkanlah secara kronometris, ya. Di mana letak waktu dari ayat itu yang dimaksudkan oleh penulis. Dan kalau itu tidak dipahami, maka saudara akan dengan mudah untuk mengacak-acak peristiwa-peristiwa yang
sebenarnya sudah ditata oleh Tuhan di dalam periode waktunya masing-masing. Ya, itu yang kadang-kadang saya sedih kalau saya mendengar khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta yang mengutip ayat sembarangan tanpa melihat ayat itu di dalam konteks waktu, periode waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Nah, ayat yang ke-12, ya, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, jadi apa maksud daripada Tuhan menyatakan penglihatan itu kepada Yohanes untuk dilihat sebelum peristiwa itu terjadi, supaya pembaca, supaya penerima, supaya saudara dan saya dapat melihat pada masa kini, sehingga saudara dapat menata hidup secara benar. Ya, salah satu buku dari John Maxwell, yaitu The Journey, itu dikatakan di dalamnya, kalau kita tahu kemana kita pergi, maka kita tahu apa yang harus kita persiapkan. Ya, dan Sulaiman mengatakan orang yang bijaksana, kalau dia melihat malapetaka, maka dia akan menghindar. Tetapi kalau orang bodoh, dia akan maju terus. Nah, ini malapetaka yang sudah terpampang di hadapan saudara, misalkan saudara bertindak bodoh dengan maju di dalam kehidupan dosa dan kejahatan terus-menerus. Segera bertobat, tinggalkan dosa, dan berpaling kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, ya, tuliskan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Nah, ini ayat kalau ada kematian atau pemakaman, ini dikutip ayat ini. Ya, tidak salah. Ya, bagus. Tetapi secara spesifik waktu, ya, ayat ini berbicara kepada orang-orang yang mati pada masa tribulasi itu. Ya. Lebih berbahagia orang yang mati daripada yang hidup, karena penderitaan yang semakin hari semakin bertambah banyak dengan kualitas yang juga semakin meningkat. Nah, karena itu berbahagia orang-orang yang mati sekarang ini, sejak sekarang ini. Tetapi mati yang mana? Mati dalam iman kepada Tuhan. Ya, kalau mati tidak di dalam Tuhan, ya memang tidak akan terus-menerus dengan masa tribulasi itu, tetapi di ujung dari langit dan bumi yang lama ini itu ada neraka menanti. Nah, oleh karena itu maka yang ditekankan di sini adalah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, lihat. Jadi kematian adalah peristirahatan pada waktu itu dari perjuangan hidup yang begitu berat, begitu keras. Nah, ini saudara perlu catat di sini. Karena perbuatan mereka menyertai mereka. Artinya keselamatan pada masa tribulasi itu diperoleh melalui perjuangan hidup, dan bukti perjuangan hidup itu adalah bertahan mengiring Yesus sampai kepada tarikan napas yang terakhir, percaya kepada Yesus dengan setia sampai kepada tetesan darah yang penghabisan. Nah, kesetiaan perbuatan-perbuatan mereka itu menjadi alasan untuk mereka diselamatkan. Ya? Kalau kita sekarang, perbuatan itu merupakan buah dari keselamatan, merupakan ungkapan syukur
dari hidup kita yang sudah diselamatkan. Tetapi bagi mereka, perbuatan itu merupakan faktor untuk mereka diselamatkan. Nah. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Nah, ini tidak diragukan lagi, Yesus. Ya, di atas awan, awan itu kemuliaannya, mahkota di atas kepalanya, dan di tangannya ada sabit tajam. Ini artinya apa? Siap untuk melaksanakan atau melangsungkan penghukuman atas manusia di atas bumi, yang digambarkan di bawah itu seperti gandum yang siap untuk dituai, seperti pohon anggur yang siap untuk diperas itu. Ya. Ada ayat referensi yang perlu saya bacakan di sini. Daniel pasal 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tanpa datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Nah, jadi bagaimana penglihatan Daniel itu, ya, melihat Yesus datang dan menghadap kepada dia yang duduk di atas takhta itu. Ini sama sekarang dideskripsikan oleh Yohanes di sini. Dia duduk di atas awan dengan mahkota emas di atas kepalanya. Nah, saya mau tekankan di sini bahwa kalau kitab Wahyu ini orang pahami secara simbolis, secara rohani, maka berarti bagian-bagian kitab lain dalam perjanjian lama itu juga harus ditafsirkan secara rohani, jangan dalam bentuk sejarah, karena penafsiran Alkitab itu harus konsisten dari awal sampai akhir. Makanya saya cukup agak emosi tanda petik itu ketika saya menekankan itu di awal-awal. Karena orang-orang yang mempelajari kitab Wahyu ini melihatnya dari kitab Wahyu itu sendiri tanpa membandingkannya dengan kitab-kitab yang lain di dalam Alkitab. Nah, berarti apa? Mereka memisahkan kitab Wahyu dari kitab-kitab lain di dalam Alkitab, dan ini adalah satu tindakan yang teramat salah, keliru, karena Alkitab itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan kitab-kitab dalam Alkitab itu berpadu secara harmonis. Ya, ini doktrin bibliologi yang saya mau sampaikan kepada saudara, supaya saudara sadar bahwa Alkitab itu tidak pernah ada pertentangan-pertentangan di dalam dirinya, karena dia adalah suci, dia adalah satu kesatuan. Ya, itu perlu. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ya, kepada Yesus yang siap untuk mencurahkan murkanya ke atas bumi itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah matang. Artinya penghukuman itu sudah waktunya dan tidak akan tertunda lagi. Ya, jadi sekarang saatnya. Tetapi sekarang di sini saya sudah katakan di awal tadi itu di akhir dari masa tribulasi, ya, di akhir dari masa tribulasi dan bukan di pertengahan masa tribulasi. Karena masih ada 42 bulan lagi Antikris itu akan
biarkan hidup di tengah-tengah dunia ini dengan segala kelakuan dan kebengisannya. Tetapi sesudah 42 bulan itu, maka sabit yang ada di tangan dia yang duduk di atas awan itu akan diayunkan ke atas bumi, dan itulah penghukuman yang dialami bagi mereka-mereka yang tidak mau percaya kepada Yesus. Murka Allah yang dicurahkan bagi mereka yang tidak percaya Yesus. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Nah, tentu saya sudah katakan di awal bahwa kesejarahan dari kitab Wahyu itu tidak berarti dia di dalamnya tidak ada gender yang lain, ya, jenis sastra yang lain. Dan ini adalah puisi. Kitab Wahyu itu juga adalah kitab puisi. Karena itu kalau kita baca di dalam pasal 14 ini, nampak sekali puisi itu jelas. Nah, salah satunya adalah bahwa mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Nah, itu ungkapan-ungkapan puitis, ya, yang memperindah sebuah bahasa, tetapi sama sekali tidak mengurangi makna. Ya. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga. Juga padanya ada sebilah sabit tajam. Ya. Di sabit tajam ini. Celurit. Ya. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Masa penuaian, masa penghukuman sudah tiba, dan tidak bisa ditunda lagi, karena tuaian-tuaian itu sudah ranum, tidak bisa lagi diundur. Ya, saya teringat satu saudara ya, satu seminar yang dilakukan oleh pendeta besar di gereja kami, karena dia masuk jajaran pengurus pusat, tapi beberapa tahun yang lalu. Lalu rupanya materi seminarnya itu juga ditulis dalam bentuk artikel, lalu dikeluarkan di majalah gereja kami, ya. Saya lupa judul majalah itu karena sudah lama nggak dapat itu. Penyuluh, ya, majalah penyuluh itu dimasukkan juga di dalam majalah itu, yang disebarkan kepada semua pendeta-pendeta di Gereja Bethel Indonesia. Di dalamnya dia tulis ayat ini, dan juga di seminarnya di sidang daerah gereja kami itu, bahwa ini saatnya kita melakukan penuaian, saudara. Ini waktunya Tuhan akan mengisi lumbung-lumbungnya dengan jiwa-jiwa. Dengan mengutip Wahyu pasal 14, ayat 14 dan seterusnya ini. Ketika saya mendengarkan ceramah dan membaca artikel itu, saya geleng-geleng kepala. Bagaimana mungkin ada pendeta dengan jabatan yang begitu tinggi dan popularitas yang begitu hebat, tetapi tidak mengerti isi sebuah teks. Sembarangan dia mengutip ayat ini untuk memuaskan perasaannya sendiri. Padahal ayat ini berbicara bukan tentang jiwa-jiwa yang diselamatkan, tetapi penuaian yang dimaksud di dalam hal ini adalah pencurahan murka Allah untuk membinasakan orang-orang yang menentang Tuhan. Ya, itu saudara-saudara, kenapa kadang-kadang saya emosi di dalam kelas seperti ini? Karena itu kenyataan di gereja-gereja Tuhan. Orang itu menafsirkan ayat sesuka hatinya, seenak perutnya sendiri, tanpa mengerti konteks ayat itu. Nah, jadi saudara-saudara yang ada di ruangan ini, perhatikan ayat ini, bahwa ini berbicara tentang penghukuman yang akan dilakukan Tuhan pada akhir masa tribulasi atas orang-orang yang memakai tanda
bilangan binatang itu di tangan dan di dahinya, yang menyembah kepada binatang itu dan yang menyembah kepada patung binatang itu. Nah, orang-orang itulah yang akan dituai oleh Yesus dan oleh malaikat yang di tangan mereka itu ada sabit yang tajam. Ya. Ayat yang ke-19. Nah, ini mengapa saya berani menentang pendeta tadi itu, karena ini ayat ini. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Ya, saya suka nonton di YouTube, saudara, bagaimana mengolah buah anggur di Perancis itu. Ya, itu pabriknya itu sudah ditata sebegitu rupa, sehingga buah anggur yang datang dari kebun itu dimasukkan ke dalam satu tangki yang besar, dan di dalam tangki yang besar itu sudah ada mesin penggiling yang menghancurkan, sehingga dipisahkan antara ampas dengan air. Airnya itu mengalir ke sebuah pipa yang jatuh kepada bagian bawah dari gedung di mana buah anggur yang masih bulat itu datang, lalu di dalam kamar bawah itu dimasukkan ke dalam bejana-bejana untuk kemudian difermentasi di situ. Nah, itu pemerasan buah anggur seperti itu. Dan begitulah manusia-manusia yang jahat di atas muka bumi akan diperlakukan. Masukkan ke dalam kilangan murka Allah. Oh. Jadi kalau saudara mengatakan ini adalah penuaian jiwa-jiwa pada akhir zaman, saudara-saudara, saya anjurkan untuk cari ayat yang lain dalam Alkitab. Karena banyak ayat yang berbicara tentang itu daripada ayat ini saudara ambil. Saudara salah besar, karena ayat ini, perikop ini khususnya, itu berbicara tentang pencurahan murka Allah atas manusia-manusia yang jahat di atas muka bumi. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah. Ini bukan anggur merah ini, saudara, ya. Ini bukan anggur merah ini, tetapi memang ini darah manusia yang ditumpahkan oleh karena begitu banyaknya orang yang datang ke lembah Yosafat untuk berperang melawan orang-orang kudus, pengikut-pengikut Yesus pada masa tribulasi itu. Tetapi Allah sendiri akan membunuh dengan sebilah pedang yang keluar dari mulutnya, dan mayat-mayat akan berkelimpangan, darah mereka akan tercucur, dan ini tingginya sampai ke kekang kuda, ya. Kekang kuda. Ini bukan kuda Lombok yang kecil-kecil itu, tapi ini kuda Timur Tengah, kuda Australia, kuda Amerika yang tingginya melampaui tingginya orang Amerika yang 190-200 cm itu, tetapi kudanya masih lebih tinggi lagi. Ini berarti kekang kuda yang angkat kepala itu lebih dari 2 meter. Dan berapa panjangnya, berapa luas dari tempat di mana darah yang setinggi kekang kuda itu, jauhnya 200 mil. Tadi saya coba pastikan di kamus, 1 mil itu sama dengan 1,609 km. Atau kalau dibulatkan 1,7 km. Jadi, kalau 200 mil kali 1,7 km, ini berarti panjangnya itu adalah 300 lebih, ya, 300 lebih kilometer. Panjangnya, lebarnya, lalu seperti sebuah dam raksasa yang dibangun dikelilingi tembok persegi 300 km lebih panjangnya, 300 km lebih lebarnya, dalamnya 2 meter lebih
tingginya darah orang yang diperas pada waktu itu. Nah, itulah anggur-anggur tuaian malaikat-malaikat Tuhan atas orang-orang yang menyembah kepada binatang di dalam Wahyu pasal 13, yang menyembah kepada patungnya, dan juga yang di tangan dan di dahi mereka ada angka 666. Nah, saudara-saudara, itulah Wahyu pasal 14. Betapa menyenangkan, tetapi juga betapa mengerikan. Yang pasti orang-orang yang setia kepada Tuhan pada masa tribulasi itu, mereka akan mendapat proteksi yang luar biasa dari Tuhan, sehingga walau mereka teraniaya, mereka akan tetap kuat, setia beriman kepada Tuhan. Dan kemudian yang mengerikan di sini adalah bahwa orang-orang yang jahat itu pada akhirnya akan diperlakukan juga oleh Tuhan secara seperti yang mereka perlakukan kepada umat Tuhan pada masa itu. Nah, jadi ini pemandangan, saudara ya. Ini saya sudah katakan di awal, ini film yang dipertontonkan kepada saudara dan saya. Bagaimana saudara menyikapi itu, keputusan di tangan saudara. Saya sebagai hamba Tuhan ini memperlihatkan, walaupun sebenarnya kitab Wahyu itu sudah memperlihatkan, tetapi saya mencoba untuk memperjelas saja kepada saudara. Dan lihat, tidak ada tafsiran, ya, tidak ada tafsiran. Karena kalaupun ada tafsiran yang saya sampaikan, maka saya dukung dengan ayat-ayat dari Perjanjian Lama yang seirama. Jadi ini bukan buah pikir dari Pendeta Daniel, tetapi ini buah pikir dari Alkitab yang saya coba pertegas kepada saudara. Karena itu percayalah kepada apa yang Alkitab katakan dan lakukan dengan setia di dalam segenap kehidupan saudara, sehingga saudara akan memperoleh berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi ini kami sudah mendengarkan uraian dari Wahyu pasal 14. Di dalamnya ada kemenangan orang yang setia kepada Tuhan. Tetapi juga kami bisa melihat bagaimana keadaan akhir dari orang-orang yang jahat, yang tidak takut Tuhan. Tetapi dari itu juga kami melihat bahwa Tuhan yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus, adalah Tuhan yang pada akhirnya akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang atas semua musuh-musuhnya, baik manusia ataupun juga roh-roh jahat. Karena itu Bapa, firman-Mu yang sudah kami dengar pagi ini, materaikan dengan roh-Mu di dalam hati kami, supaya dimanapun kami berada, kami selalu waspada terhadap hidup kami, baik pikiran, kata-kata, dan juga perbuatan kami, supaya kami masuk sebagai orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Antara atau Ibu Hana. Antara. Baik, terima kasih Pendeta Daniel atas renungannya di pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita mengangkat lagi satu pujian dengan sebuah lagu. Kami persilakan. Muliakan nama-Mu.
padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagi-Mu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Amin. Terima kasih Bu Murni atas pujiannya. Informasi buat Bapak Ibu, selanjutnya setelah live kami ini, kami akan menaikkan doa syafaat yang tidak kami live-kan. Bagi Bapak Ibu yang berada di channel YouTube yang ingin bersama-sama kami menaikkan doa syafaat, bisa bergabung dengan kami di Zoom meeting Tema Adonai. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk memperoleh berkat dari Tuhan, dan doa berkat akan dibawakan kepada Pak Pendeta Daniel. Kami persilakan. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah pagi Sema Adonai dengan renungan kitab Wahyu pasal 14. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan berikan kami waktu untuk boleh bersekutu dengan Tuhan. Dan kiranya apa yang sudah kami peroleh melalui renungan pagi ini ya Tuhan,
kami jadikan sebagai bekal untuk menjalani hari ini dan juga perjalanan hidup kami seutuhnya. Karena itu Bapa, kami mohon kiranya firman-Mu, kiranya Roh-Mu juga senantiasa mengendalikan hidup kami, supaya kehidupan kami dari hari ke hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami akan kembali ke dalam aktivitas kami hari-hari pada saat ini, sertai kami dengan tangan kasih dan kuasa-Mu, supaya apapun yang akan kami kerjakan berhasil dan semuanya juga akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk channel Sema Adonai, supaya Tuhan terus memberkati, perluas penjangkauannya kepada segala bangsa, supaya melalui channel ini Injil Kerajaan Allah disebarluaskan dan banyak orang yang dijangkau oleh kasih karunia Allah. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pimpinan Tuhan di dalam renungan pagi Sema Adonai. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami akhiri renungan pagi Sema Adonai pada pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudariku, terima kasih banyak telah bersama-sama kami dalam renungan pagi ini. Sampai jumpa lagi di esok hari dengan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.